Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan diri kita ini semua kesempatan dan kesehatan. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat yang kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipermudah dan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keturunan kita sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bismillah. Ihdinas shiratal Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai ngaji, kita rapat-rapat dulu ke depan. Boleh diisi tempat yang kosong. Yang sandar silakan maju, dipersilakan semua maju. Yang di belakang silakan maju, ibu-ibu yang di luar boleh masuk. Boleh maju ke depan. Silakan bawa. Boleh sandaran di atas umur 90 tahun ke atas. Silakan. Boleh maju Pak. Silakan. Maju ke depan. Jangan malu-malu. Karena ini pelajaran kita tentang sholat, tentang praktek, tentang sholat. Silakan Pak Haji. Maju ke depan. Enggak apa-apa. Ginilah cara menuntut ilmu zaman Nabi Muhammad SAW. Menuntut ilmu zaman Rasulullah SAW, mereka rapat kepada Nabi Muhammad SAW. Satu pun mereka tidak ada yang sandaran. Karena kenapa kok saya melarang sandaran? Karena ada ucapannya ulama. Kalau ada engkau melihat seorang ketika menuntut ilmu sedang sandaran, ketahuilah bahwa dia adalah seseorang yang cinta dunia. Itu kata ulama. Kalau ada yang sedang menuntut ilmu lalu sandaran, ketahuilah dia adalah seseorang yang cinta dunia. Dan Rasul mengatakan hubbud dunya ra'sul khati'ah. Kalau udah ada dunia dalam hati seseorang, maka semua kejelekan ada dalam hatinya. Bukan kata saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya semoga hati kita dibersihkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustaznya sering nyindir. Saya bukan nyindir, supaya kita sama-sama diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bab salat, tentang salat. Kemarin sudah kita membahas tata cara takbiratul ihram. Ingat takbiratul ihram tersebut caranya Allahu Akbar. Akbarnya di sini tidak boleh akbar di sini. Ya. Allahu Akbar. Yang salah Allahu Akbar. Akbar di sini yang salah. Jelas? Ini kesalahan yang banyak terjadi ketika seseorang takbir, baik imam maupun makmum. Allahu Akbar di dekat telinga atau sejajar dengan dada. Allahu Akbar boleh. Yang tidak boleh Allahu Akbar. Seperti itu. Jelas seperti ini? Ini yang salah, yang salah. Sekarang kita akan masuk kepada pelajaran yang selanjutnya, rukun yang ketiga, al-qiyam 'alal qadir. Berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang ini sholat, wajib hukumnya berdiri. Kalau dia tidak mampu berdiri, ada 7 urutan bagi orang yang tidak mampu berdiri. Bukan langsung dia duduk. Apakah kalau seseorang ini berdiri langsung dia tidak bisa berdiri, langsung boleh duduk? Tidak boleh. Ada urutannya ternyata di dalam kitab. Bukan gara-gara nggak bisa berdiri langsung duduk, tidak. Ada urutannya.
ketika seseorang yang mana orang tersebut tidak mampu berdiri, maka ada urutannya ketika mengerjakan sholat, baik laki maupun perempuan. Yang kita tahu dulu kalau nggak bisa berdiri disuruh apa? Disuruh apa? Disuruh apa? Duduk. Kalau nggak bisa duduk disuruh apa? Apa? Baring. Kalau nggak bisa baring disuruh apa? Terlentang. Sekarang saya ajarkan ada beberapa urutan ketika orang melaksanakan orang sholat. Silakan Pak berdiri. Saya kasih contoh. Berdiri nggak apa? Hah? Silakan Ustaz. Gimana? Iya, Masya Allah. Silakan berdiri nggak apa? Saya pakai butuh 4 orang. Sebentar lagi. Silakan duduk. Berdiri. Iya. Mana lagi yang orang sini? Yang orang sini saya mau. Orang sini. Iya. Satu lagi Pak. Yang panjang rambutnya. Silakan. Iya. Di sebelah saya 2, nggak apa-apa. Di sebelah saya 2 orang. Iya. Sebelum saya masuk ke pembahasan tentang berdiri, mohon maaf Pak, agak berdirinya agak lama. Mohon maaf ya. Saya minta maaf sebelumnya. Kalau nanti saya pegang kepalanya, pegang rambutnya, nanti karena praktek tentang sholat yang mana yang harus diratakan, saya minta izin dari sebelumnya. Ya, sebelum saya memulai tentang praktek sholat ini, kita harus mengenal 7 urutan ketika seseorang ini melaksanakan sholat. 7 urutan ketika orang melaksanakan sholat. Pertama, ketika seseorang ini nggak mampu berdiri, maka yang dia harus lanjutkan adalah tidak boleh langsung dia duduk. Di sini dikatakan yusalli qa'iman munhaniyan. Kalau nggak bisa berdiri, dia harus sholat agak merunduk begini. Seperti itu. Tidak boleh langsung duduk. Pak, bisa berdiri nggak? Nggak bisa. Begini cara sholat. Nggak bisa juga kalau sebegini. Maka urutan yang ketiga, habis berdiri nggak bisa berdiri model seperti ini, maka ada urutan ketiga dikatakan fa in ajaza shalla ala rukbatayhi. Sholat menggunakan lututnya. Boleh Pak? Adep sana. Berdiri pakai lutut. Iya. Begini sholatnya. Tidak boleh langsung duduk. Jelas? Ada orang nggak mampu berdiri, belum selesai. Makanya saya bilang mohon maaf kan tadi. Jelas? Nanti kalau saya bilang sholatnya seperti ini. Takbir silakan. Suaranya kok silent? Iya, seperti ini sholatnya. Jelas? Berdirinya seperti ini, rukbate, pakai menggunakan apa? Lutut. Jadi kalau ada orang jalan kaki dari rumahnya, lalu sholat di masjid duduk, dari rumah dia jalan kaki, nanti pas sampai masjid dia duduk sholatnya, apakah sah sholatnya? Tidak sah. Langsung dia sholat, diambil kursi, duduk dia langsung. Allahu Akbar. Boleh? Tidak boleh. Dia jalan kaki dari rumah, seharusnya bagaimana? Dia berdiri dulu. Jelas? Sampai mana kemampuan? Rukuk bisa saya. Tidak bisa. Cuma sujud saya nggak bisa karena ada sesuatu penyakit di badan saya. Duduk langsung. Seperti itu. Tapi awalnya harus dibuka dengan berdiri. Jelas atau tidak? Kan banyak seperti itu. Orang jalan dari rumahnya sampai masjid sholatnya duduk. Jelas? Boleh duduk. Ya. Yang ketiga, tadi ini yang ke berapa? Yang ketiga nih, kalau nggak bisa berdiri disuruh begini, kalau nggak bisa disuruh berdiri pakai menggunakan apa? Lutut. Kalau nggak bisa, maka ini kita akan mulai praktek sholat. Boleh agak belakangan dikit? Boleh saya minta belakangan dikit, terus di belakangan, boleh maju satu. Sholatnya duduk menggunakan duduk iftirash. Kakinya dinaikkan yang sebelah kanan, berdirikan sebelah kanan. Tidak, bukan. Sebelah kiri didudukkan, sebelah kanan diberdirikan. Iya, agak berdiri. Iya, seperti ini. Ini urutan yang nomor berapa? Nomor 4. Kalau udah nggak bisa sholat duduk seperti ini, dikatakan muttaji'an. Sholatnya apa? Yaitu muttaji'an. Apa muttaji'an ini? Berbaring tapi sebelah kanan. Ini kita usahakan, ini kita perkirakan kiblat itu sebelah sana ya. Soal kiblat itu sebelah sana. Boleh Pak? Berbaring, agak depanan dikit. Iya. Sini tempat, di sini. Iya, tidur.
Iya. Iya, seperti itu. Jelas seperti tidak nih? Salatnya seperti itu. Jelas seperti tidak? Iya. Boleh Pak maju. Hah? Enggak pakai bantal kalau ini. Berdiri dulu. Jelas. Ini bahasa Arabnya muttaji'an. Bahasa Arabnya apa? Muttaji'an. Muttaji. Apa muttaji ini? Yaitu berbaring seperti ini, sebelah kanan. Pakai kanan. Ini kan kanan nih. Kalau udah nggak bisa seperti ini, yaitu sholat mustalqiyan, sholat dalam keadaan terlentang, kaki hadap sana kiblat, kepala di sini. Seperti ini. Jelas seperti ini. Ini gambaran orang sholat. Kalau udah nggak bisa begini, bagaimana? Kan bahasa orang langsung disolatkan. Tidak. Wajib sholat sebenarnya wajib. Nggak bisa begini juga Pak Ustaz. Sholatnya bagaimana? Bi'ajfanihi. Boleh Pak? Nah, duduk. Misal udah nggak bisa ngapa-ngapain dah ini. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Silakan tidur. Parah sudah. Jelas? Udah nggak bisa ngapa-ngapain nih. Kalau yang begini nih, yang di sini nih, harus dia kepalanya hadap kiblat. Dia harus ada sesuatu di sini. Nah begini. Nah begini. Diam. Jelas seperti itu. Makanya saya bilang berat prakteknya. Jelas ditahannya. Nah yang nomor 4 ini hadap sana nggak apa-apa. Siapa suruh maju nih? Kan saya bilang mohon maaf tadi kan sebelumnya saya sudah minta maaf sebelumnya. Yang keempat, kalau udah nggak bisa, ini nggak bisa begini dia Pak Ustaz. Sholat bagaimana nih? Bi'ajfani. Sholat pakai matanya begini. Nah begini. Berkedip, coba berkedip. Nah begitu. Begitu caranya sholat. Nggak bisa bergerak ini udah tangan, stroke. Jelas? Tapi masih begini nih. Bukan tit begitu. Masih begini nih. Jelas? Kecuali kalau udah tit, ini digulung sudah. Jelas? Tapi kalau masih begini, jelas nggak bisa ngapa-ngapain. Sholat bi'ajfani. Pakai menggunakan apa? Mata. Wajib sholat menggunakan mata. Wajib dia takbirnya dia bayangkan Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Dia bayangkan seperti itu, pakai mata. Dan ini ada di kitab, bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Urutan yang kelima, matanya udah merem nih. Jelas, mata nggak bisa bergerak lagi. Cuma dia dengar suara. Jelas, kan ada orang seperti dia dengar suara masih begini. Cuma nggak bisa bergerak badannya. Jelas? Nggak bisa bergerak. Dia dengar suara, mau ngomong nggak bisa. Tapi dia dengar suara. Wajib sholat, wajib sholat. Coba bayangin. Di mazhab Syafi'i tetap wajib sholat. Coba. Bagaimana tentang sholat? Tidak ada udzur tentang sholat nih. Sakit di rumah sakit, sholat bagaimanapun caranya kita sholat. Jelas? Yang kelima, yang terakhir dikatakan ajral arkan biqalbihi. Ini yang terakhir. Yaitu kalau udah nggak bisa gerak matanya, dia dengar suara. Ajral arkan, sholat menggunakan hatinya. Dia bayangkan pakai hatinya. Allah Akbar, Allah, dia sholat. Jelas. Maka orang yang di sampingnya, ketika orang tuanya bisa dengar, dia ingatkan, Pak, udah waktu sholat. Dia ngomong seperti itu. Maka dia langsung sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, pakai menggunakan hati. Jadi kalau zaman sekarang ada orang kita ajak sholat, dia ngomong, saya sudah sholat pakai hati, tandanya dia sakit. Jelas? Tandanya dia apa? Sakit parah sudah itu. Karena kenapa? Sholat menggunakan hati ini urutan terakhir, sakitnya parah sudah. Sebentar lagi mau disolatin tuh. Jelas? Sebentar lagi mau disolat. Karena kenapa? Sekarang banyak ada orang sehat-sehat yang ngomong saya sudah sholat pakai hati. Cukup saya sholat pakai hati. Kan ada seperti itu. Itu dia sakit benar. Cepat panggilin ambulans sudah itu. Cepat panggilkan ambulans. Jelas? Capek? Capek? Tidak capek. Istirahat. Tidur. Hah? Capek? Capek. Belum selesai pembahasan saya ini. Terus kenapa tidak? Iya, saya akan bahas satu-satu. Gak ada mik lepas. Mik lepas gak ada. Ini tata cara sholat ya. Jelas? Orang yang sholat seperti ini bisa berjamaah apa? Jelas, begini berjamaah bisa nih. Jelas? Bisa dia berjamaah begini. Dia berjamaah. Nanti imamnya satu di depan.
Cuma yang paling banyak ngabisin saf sholat yang nomor 2 nih. Saf habis nih dibuat nih. Terus ya, kita akan bagaimana cara takbirnya, gimana cara takbirnya berjamaahnya orang yang sakit, bagaimana cara takbir. Kita akan pelajari tata cara takbir mereka. Pertama Bapak, boleh dalil berdiri? Ada sana? Depanan dikit. Ini orang sehat. Ini sakit, anggap dia sakit nih, yang nomor 2. Habis main bola sakit. Jelas? Hah? Nggak apa-apa sudah kalau nggak ada. Sama saja dipegang. Oh. Iya, nggak apa-apa. Dilihat, ini yang sehat nih. Ini yang sakit habis main bola, sakit kakinya. Ini sakit cikungunya. Sakit dah nih. Jelas ini sakit apa contohnya? Hah? Jangan stroke. Udah nggak bisa ngapa-ngapa ini. Jelas? Iya. Takbir lu. Iya, ini sholatnya orang sehat. Yang sakit, yang duduk, takbirnya sama nih. Jelas takbirnya sama. Boleh takbir? Allahu Akbar. Nah, akbarnya nggak boleh di sana. Ulang lagi. Akbarnya di mana? Allahu Akbar. Iya, baru takbirnya. Jangan akbarnya di sini, ingat ya. Ya, ini takbir dulu. Boleh? Takbir. Kalau yang ini nih semampunya dia takbir, silakan. Takbir. Iya, takbir. Jelas? Ini wajib menghadap kiblat dengan menggunakan dadanya dan mukanya. Dia seandainya dia begini, nanti tengah sholat begini, jatuh lagi, batal sholatnya. Jelas? Kalau dia begini, batal sholat. Maka dari sholat dari awal dia wajib hadap kiblat dengan dada dan kepalanya. Hadis. Jelas? Yang nomor 3 ini wajib menghadap kiblat dengan telapak kaki yang nggak nyentuh tanah, yang melengkung itu. Ini wajib dihadapkan kiblat dan kepalanya harus dinaikkan. Nanti di rumah sakit tuh ada dia bisa dinaikkan trit gitu. Ya, ganjal. Harus dia seperti itu. Tidak bisa dia rata. Jelas? Kalau ada orang mampu bisa, saya sebenarnya cuma nggak ada bantal, harus cariin bantal, harus naik dia. Jelas? Harus hadap kiblat. Boleh? Naikkan dikit. Nah, takbir. Ulang, masih kurang pas. Nggak akbarnya di sini. Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar. Iya. Seperti ini salah. Jelas? Ini nanti ada ganjal. Jelas? Silakan Pak. Ini pakai menggunakan mata. Jelas? Silakan. Takbir lisan saja. Lisan. Tangan nggak bisa bergerak. Mata saja bisa bergerak, tapi suara bisa gitu. Menggunakan mata. Jelas? Dia benar. Yang penting jangan ketutup selama-lamanya. Akbar. Ini nggak bisa dibuka nanti. Jelas? Seperti ini. Nah, orang yang sholat seperti ini, ingat urutan bagaimana orang sholat. Nanti kita pelajari bagaimana ruku dan sujudnya. Nanti isi kita ajarkan. Silakan duduk. Rupanya kelihatan capek. Silakan. Boleh duduk. Jelas apa tidak Bapak? Sudah ada gambaran cara orang sholat? Bagi yang nomor 2 tadi, boleh ke kanan, boleh ke kiri, tapi afdalnya sebelah kanan. Afdalnya sebelah kanan. Dan ingat, kalau kita sholat itu, ingat tetap wajib hadap kiblat. Bisa dirubah tempat kursinya, rubah. Kecuali kalau tempat tidurnya nggak bisa dirubah, udah nggak bisa, Pak Ustaz sempit, nggak bisa dibolak-balik. Tapi kalau masih bisa dibuka, bisa. Dan ingat kalau di sana ditaruh pas arah kiblat tuh salib diturunkan. Ingat ya, kalau ada salib biasa ditaruh di atasnya itu diturunkan, minta turunkan. Rata-rata ditaruh di arah kiblat. Jelas? Makanya saya sampaikan karena kenapa? Banyak orang begitu dia mau sakaratul maut, dia ngelihat tempat tersebut nanti dibisikin sama sesuatu tersebut, nanti dia menyembah seperti itu. Karena sakaratul maut ini tempat ujian orang terakhir. Ujian orang terakhir. Imam Ahmad bin Hanbal, murid dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, menjelang wafat beliau ditalkin sama muridnya, la ilaha illallah, ditalkin. Apa jawab beliau? La, kata dia, tidak mau. Ditalkin lagi, la ilaha illallah. Dia jawab apa? La, enggak mau. La.
Lagi ditalkin, lah berkali-kali bingung muridnya. Ya Allah, sekelas Imam Ahmad bin Hanbal nggak mau ucapkan la ilaha illallah. Bagaimana kita muridnya? Subhanallah, Bapak Ibu, diberikan kesehatan Imam Ahmad bin Hanbal. Nggak jadi pas sakaratul maut tersebut diberikan kesehatan, sehat lagi Imam Ahmad bin Hanbal. Ngisi lagi pengajian, selesai pengajian murid-muridnya bertanya. Apa katanya? Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, engkau kemarin pas kami talqin sempat sakaratul maut tapi sehat, alhamdulillah. Kenapa engkau mengucapkan la? Tidak. Apa katanya Imam Ahmad bin Hanbal? Iya, katanya. Kenapa? Begitu engkau tawarkan saya la ilaha illallah, setan pun datang, iblis datang kepadaku. Apa dia datang? Menawarkan air. Yang kita nggak lihat, dia saja ngeliat nih orang sakaratul maut. Kita orang sakaratul maut, kata dia dalam keadaan haus. Apa katanya dia? Engkau minum nih air, tapi dengan syarat engkau ikut dengan saya. Tinggal anggukkan saja kepala. Kalau saya bilang na'am, maka saya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Jelas? Orang dalam keadaan haus sekali, maka sakaratul maut, makanya biasa dikasih 1 sendok air zam-zam. Jelas? Air zam sedikit. Ditalkin. La ilaha. Terus talkin. La ilaha. Talkin terus. Kalau sudah dia ucapkan la ilaha illallah, selesai. Akhir hayatnya dakhalul jannah, pasti masuk surga. Makanya tadi saya ajarkan sama ibu-ibu di Sintung, Bu, kalau suaminya jarang bangun subuh, cara bangunnya cuma satu saja. Talkin dia. Jelas? Subuh dia nggak mau bangun, bang, bangun, nggak mau, bang, bangun, tetap saja nggak pernah bangun subuh. Bisikin dia, lah, bangun sudah, hilang dengan ngantuknya itu. Jelas? Kalau suami-suaminya yang jarang bangun subuh, maunya ditalkin aja nih cepet-cepet. Bangun. Pasti dia bangun salat, karena salat subuh adalah salat yang terbaik. Jangan sampai kita maghrib, isya kita salat subuh, kita nggak salat. Banyak orang nggak salat subuh ini. Bukan 1, 2, bahkan satu rumah ada yang nggak salat subuh. Banyak, hampir semua. Jelas, hati-hati orang meninggalkan salat subuh. Salat subuh zaman dulu adalah ciri kemunafikan, adalah orang yang meninggalkan salat subuh. Dan ciri kemajuan Islam kalau masjidnya ramai salat subuh. Patokannya salat subuh semua itu. Patokannya salat apa? Subuh. Dan salat subuh adalah salat yang paling dicintai sama Allah dan Rasulnya. Salat yang terbaik. Di sini kalau salat subuh berapa saf? 3 saf. Tinggal dihitung nanti Pak Kalingnya hitung berapa persen yang 3 saf. Mana Pak Kalingnya? Ada Pak Kaling sih? Nggak ada. Tumben yang nggak hadir. Jelas. Harus jelas seperti itu. Salat subuh, salat yang paling penting. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu. Setelah kita berdiri, Allahu Akbar takbir, disunahkan bagi kita baik imam maupun makmum membaca doa iftitah. Allah ingat doa iftitah itu tidak dimulai dengan kabirah. Jelas? Kebanyakan orang Allahu Akbar takbir langsung kabirah walhamdulillah katsir. Salah. Yang benarnya apa? Allahu Akbar kabirah. Yang benarnya apa? Allahu Akbar kabirah. Takbir dulu, Allahu Akbar. Mulai doa iftitah, Allahu Akbar kabirah walhamdulillah katsir. Mulainya ada takbir. Jelas seperti itu? Kebanyakan mulainya dari mana? Kabirah kan? Salah itu. Karena hadisnya bunyinya harus Allahu Akbar kabirah. Harus diulang Allahu Akbar kabirah. Yang selanjutnya adalah rukun yang sangat penting, adalah qiraatul Fatihah. Ini yang paling banyak permasalahan di sini. Membaca Fatihah. Membaca Fatihah, ada seseorang yang disebut namanya ummi. Bahasa Arabnya ummi. Bahasa Arabnya apa? Ummi. Apa ummi itu? Ummi, bukan ibu. Ummi di sini dalam hukum fikih, ummi ini adalah la yuhsinu bi qiraatil Fatihah. Orang yang enggak pas baca Fatihah, mengganti makhraj hurufnya. Jelas? Kalau enggak pas dia baca Fatihah, tidak boleh dia jadi imam. Tidak boleh jadi apa? Tidak boleh. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, ha diganti ha, tidak boleh jadi imam. Walaupun sudah tua, tidak boleh. Karena kenapa? Imamnya sah salatnya, makmumnya semua enggak sah salatnya. Jelas? Karena kenapa? Syurutul qudwah, syarat berjamaah, imam harus pas baca Fatihah. Kalau imam enggak sah baca Fatihah, makmum enggak sah sholat. Contoh, dia baca
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia imalahkan. Iyyaka harus ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus ada tasydid. Tapi kalau diimalahkan agak longgar dikit, beda artinya. Saya menyembah kepada engkau sebenarnya kalau ditekan. Tapi kalau nggak ada tasydidnya, saya menyembah kepada matahari. Menyembah kepada apa? Matahari. Kan bisa bahaya tuh. Jelas? Kalau surah nggak apa-apa salah harokat, sebenarnya lebih bagus pas harokat, tapi tidak berpengaruh sama sah apa tidaknya sholat seseorang. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Sah apa enggak itu? Hah? Sah apa tidak? Hah? Kenapa? Hah? Ada imam nih, kadang-kadang kita kurang jeli dengar imam. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Sah? Nggak sah. Harus ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ditekan. Kalau dia kurang, nggak ada tekanannya, berarti kurang satu huruf. Makna tasydid di sana itu, lam tasydid. Masya Allah, besar benar. Jelas? Begitu ini satu huruf, ini adalah, maka berubah yang dua ini menjadi tasydid. Berarti dua huruf di sini. Jelas? Yang aslinya sukun dhalin. Loh, nggak bisa dihapus nih. Hah, permanen kita dikasih. Hah? Bisa. Iya. Dhalin, jelas? Aslinya dhalin, dirubah, ditasydidkan, digabung. Kalau ada orang nyebut dhalin, tidak ada lam di sini, maka mengurangi satu huruf daripada Al-Qur'an. Fatihah, enggak sah baca apa? Fatihah. Jelas apa tidak ini? Tidak sah membaca apa? Fatihah. Makanya ketika seseorang menjadi imam harus nyimak Fatihahnya sama orang yang bersanad. Jelas? Dulu kita di sana walaupun sudah hafal Quran 30 juz, di sini kita sudah ada ijazah, ada miliki sesuatu. Sampai sana kita simak Fatihah. Jelas, simakin sama guru-guru kita. Syekh, minta simakin Fatihah dong. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dia katakan pas, oh sudah. Boleh kita jadi imam. Kita simak Fatihah, nyimak Fatihah. Jelas. Walaupun sudah belajar kitab banyak, tetap kita ragu, takut, nyimak lagi Fatihah. Maka ini penting, wajib harus belajar Fatihah. Fatihah ini penting. Makanya Bapak Ibu, kesempatan Fatihah ini kalau kita punya anak, maka kita yang ajarkan Fatihahnya, jangan orang lain. Karena kenapa? Kalau dia bisa Fatihah, sebab orang tuanya, Fatihah ini dipakai seumur hidupnya di dalam sholat. Bukan hanya sholat wajib, sholat sunnah dia pakai. Dan ini disebut amal jariah. Tapi kalau kita berikan kesempatan kepada guru ngaji, dia bisa Fatihah gara-gara guru ngaji, maka guru ngaji yang dapat Fatihah. Jadi pakai sholat 4 kali, 4 rakaat. Itu sholat isya, belum sholat maghrib. Sehari 17 rakaat. Sehari, belum sholat sunnahnya. Dia terus dapat pahala. Maka kesempatan ini rugi orang tua membiarkan anaknya bisa Fatihah kepada guru ngaji. Kalau yang lain nggak apa-apa dah, tapi Fatihah jangan, kesempatan emas. Kalau bisa anak kita dia bisa Fatihah sebab kita, maka beruntunglah kita. Walaupun udah meninggal, amal jariah dia pakai sholat, kita terus bagi pahalanya. Kita yang ajarkan Fatihah. Jelas atau tidak Bapak Ibu? Saya baca, Bapak Ibu ulangin ya. Kita baca Fatihah bareng-bareng. Jelas atau tidak nih? Jelas, ini ngepasin huruf. Jelas, kita ngepaskan huruf supaya pas makhrajul huruf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh diulang? Ulang sekali lagi. Hin, yang kedua hak kedua agak dihaluskan lagi. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, pas. Boleh diulangin? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh diulang? Bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji, belakang.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A-nya agak dalam dikit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh Pak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ain. Alamin. Ulang sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh Pak di belakang. Alhamdulillah. Dibuka alamin. Ulang lagi. Sekali lagi. Alhamdulillah. Iya. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan takut dites ya. Nanti saya disuruh nanti. Gak apa-apa, kita nama belajar sama-sama. Jelas? Gak usah takut salah. Nanti saya dites, ditahu dong saya salah. Saya biasa jadi imam dong, nanti gak jadi, gak dikasih jadi, gak apa-apa. Ini menyelamatkan makmum namanya nih. Jelas? Menyelamatkan apa? Makmum. Nanti selama ini berarti salah terus sholat kita ini. Sampai mana tadi? Ar-Rahmanir-Rahim. Nanti kan kita pasti jadi suami, pasti jadi imam di rumah kita. Betul apa tidak? Ada orang nggak pernah jadi imam di rumahnya, begitu musim corona disuruh jadi imam sama anak dan istrinya. Allahu Akbar salat maghrib yang dibaca at-tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salatu. Ini kisah nyata ini. Jelas? Ar-Rahmanir-Rahim. Boleh Pak yang pakai baju abu? Silakan. Ini nih. Lagi dijelaskan hanya Ar-Rahmanir-Rahim. Bentar yang lain silakan. Silakan yang baju putih. Enggak apa-apa. Pak Haji di belakang. Hak yang pertama enggak boleh ada koroknya ya. Enggak boleh ada gitu. Ar-Rahmanir-Rahim. Pak Haji yang sampingnya. Boleh Pak Haji. Ar-Rahman. Sila. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Oh dia enggak dengar. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya, di belakangnya. Silakan. Bapak. Enggak, Bapak. Oh, enggak bisa ngomong. Ya, silakan sebelahnya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Silakan. Nah. Satu kali lagi. Yau. Sekali lagi Malik ya. Tidak boleh yau. Yau. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelahnya.
pakai hak. Hak itu bukan di sini. Ingat, kebanyakan orang bilang hak itu di dada. Salah, hak itu di sini. Cuma getarannya sampai dada. Hak itu hurufnya di hulqum, kerongkongan. Huruf hijaiyah itu keluarnya lewat 5. Khayshum, hidung. Famun, mulut. Lisanun, lidah. Hulqum, tenggorokan. Jaufun, rongga. Itu tempatnya keluar huruf. Jelas? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan Pak Edi. Ihdinas sirat. Pak Is. Rafli. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hati-hati ya. Alif duluan, hamzah duluan, baru ain. An'am, an'am, an'am. Sering-sering diulang nih, dilihat. An'am, jangan am-am. Jelas? An'am. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pak Haji, belakang. Depannya. Enggak, jangan bismillah. Siratal. Jangan lagi kita ulang, kelamaan lagi nanti. Siratal. Ya, silakan Pak. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ingat, banyak imam menyebut gairil. Jelas? Ini salah. Gairil, enggak boleh gairil. Karena huruf gak ada ga, go yang ada. Gairil berarti ga, gak boleh ga. Gairil tidak boleh. Ada imam biasa nyebut ga. Pernah dengar apa tidak? Hah? Pernah dengar imam nyebut gairil? Sering apa tidak? Yang benar go, goiril. Tidak boleh ga. Gairil, ga berarti. Ini huruf apa? Apa bacanya ini? Apa? Go. Nggak boleh ga. Kalau kita sebut ga, betul atau salah? Hah? Hah? Sebut ga, betul apa salah? Oke, saya tanya ini. Ini huruf apa? Apa? La. Tidak boleh le. Banyak orang la ilaha illallah. Le. Salah le. La. Ini kesalahan yang banyak terjadi. Jelas? La. Tidak boleh le. Jelas? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena kebawa intonasi. Jelas? Sehingga huruf asli hilang. Li, arti li itu kepunyaan saya. Li. Li ilaha illallah artinya kepunyaan saya Tuhan. Saya punya Tuhan artinya. Kalau la, tiada Tuhan. La ilaha. Ga artinya kalau ga, sebut ga ini adalah qaf dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Arab di Yaman sana, kalau nyebut qaf jadi ga. Ini. Ga. Dia sebut qaf, misal qala Allah, dia sebut galallah, galallah. Dan dia sebut qala Allah. Go tetap go, tidak bisa jadi ga. Jelas? Yang benar ghairil. Ulang lagi. Ghairil. Nah, ini tempat salah. Lagi sekali lagi. Ghairil. Lagi. Ghairil. Ghairil. Ingat ya, nanti kalau dengar imam gairil mang. Gairil ini. Jelas di mana dia nemu gairil ini? Jelas. Kalau ada imam bilang gairil, nanti habis salam, Pak, tadi kita belajar di Karangpana sama Ustaz, tidak ada gairil. Jelas gairil, jelas ghairil. Yang mana ghairil. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi
Ditekan lanya, ditekan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Silakan Pak yang baju merah. Go. Silakan. Go. Ghairil. Masya Allah. Pak yang baju biru, silakan. Enggak boleh ghairil, ghairil. Go. Bapak yang baju kuning, Pak, enggak yang baju kuning dulu. Silakan. Bapak siapa namanya? Bapak siapa? Pak? Pak Kaling, silakan. Baca. Oh, Pak Jalil, silakan Pak Jalil. Enggak dengar dia? Apa? Ghairil. Silakan Pak yang baju putih di belakangnya. Masya Allah. Ingat ya, go. Nanti pulang-pulang ambil jalan, go. Sampai rumah, go. Istrinya bingung, go. Jelas? Belajar huruf go. Jelas huruf go. Adapun surah nanti sisanya belajar sendiri. Kenapa saya ajarkan Fatihah? Karena rukun. Salah rukun, salah sholat. Salah sholat, tidak sah sholat. Kalau sudah nggak sholat, wajib ulang kewajibannya. Gugur kewajiban orang yang telat sholat saja ini bahaya, apalagi yang nggak mengerjakan kewajiban, ini bahaya. Jelas apa tidak Bapak Ibu? Ya, dipersilakan dulu kepada bapaknya dan ibu-ibu. Dipersilakan dari bapak-bapaknya dulu yang ingin bertanya. Dipersilakan dulu dari depan bapak-bapaknya ada pertanyaan, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil mic-nya itu. Ya. Kapan seharusnya makmum membaca Fatihah? Yang kedua, kapan juga makmum harusnya bergerak ketika imam mulai berubah gerak? Posisi. Iya. Pertanyaannya kapan makmum sunnah membaca Fatihah? Membaca Fatihah hukumnya wajib, tapi waktunya sunnahnya kapan? Jelas? Waktu sunnahnya kapan? Kapan diperbolehkan makmum untuk membaca Fatihah? Setelah imam membaca Fatihah. Ghairil imam setelah membaca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Maka setelah imam kita jawab amin, maka makmum semua wajib membaca Fatihah. Jelas apa tidak? Waktunya setelah membaca Fatihahnya imam di sholat jahar. Di sholat apa? Maghrib, isya, subuh. Kalau zuhur boleh langsung, zuhur asar, karena kita nggak dengar bacaan imam. Sholat yang kita dengar bacaannya, maka makmum membaca Fatihah setelah imam membaca Fatihah. Lalu yang kedua, kapan seorang makmum boleh bergerak? Kapan makmum boleh bergerak? Boleh makmum boleh bergerak untuk memindahkan antara ruku ke iktidal ke sujud ke duduk di antara dua sujud setelah mendengar ucapan roknya imam. Apa? Rok. Imam Allahu Akbar, begitu rok boleh dia bergerak. Kalau belum dengar rok nggak boleh bergerak. Kebanyakan orang dari sujud ke berdiri baru dengar kata Allah mau dia ikut bergerak. Tidak boleh bergerak. Jelas? Ketika dia dengar Allah mau dia ikut berdiri. Sehingga apa? Kata Rasulullah SAW, orang yang sering duluan daripada imamnya bergerak, maka besok di akhirat kepalanya akan diganti menjadi kepala keledai. Ada kan makmum sering duluan daripada imam? Ada apa tidak? Dia mau duluan saja. Itu namanya makmum rasa imam. Jelas? Dia udah jadi makmum, nama makmum ini ngikutin. Dia mau duluan saja. Jelas? Tidak boleh. Jelas? Kapan dia bergerak? Kalau sudah imam sujud. Udah sujud akbar baru dia gerak. Kalau belum dengar akbar tidak boleh bergerak. Dari sujud
Allah sampai berdiri, tunggu saja. Kita kadang-kadang nggak sabaran, padahal tempat terbaik itu adalah sujud. Paling dekatnya seorang hamba kepada Allah adalah tempat sujud. Cuma kita cepat mau ngangkat saja. Jelas? Tidak boleh langsung diangkat sebelum mendengar kata rohnya imam. Akbar baru bergerak. Sami Allahu liman hamidah baru boleh bergerak. Jelas? Dua tempat, hamidah dan akbar. Jelas atau tidak? Ya, pertanyaan kedua silakan. Dari bapak-bapaknya. Sebelum kita oper ke ibu-ibu silakan. Masya Allah, ganti terus mic-nya. Banyak mic di sini nih, hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya imam buka dalam sholat jahar, Jahar pakai jim, jahar, nggak usah zahar. seandainya imam buka baca surat itu kalau imam ruku apakah surat al-fatihah yang dibaca makmum Gugur apa tidak? Iya. Imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ruku dia langsung. Loh, imam ini tidak dia baca sunnah, tidak baca surah. Bagaimana makmum ini? Tidak boleh ruku sebelum dia selesaikan Fatihah. Jelas? Dia baca Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia harus selesaikan Fatihahnya baru boleh ruku sama imam. Kalau imam keburu tidak Pak Ustaz, tetap dia dapat 1 rakaat karena ini kesalahannya imam. Dan ini saya pernah sholat sama orang lulusan Yaman 9 tahun. 9 tahun dia di Yaman, dia jadi imam. Sholat maghrib bersama saya. Rakaat pertama baca surah, rakaat kedua tidak dia baca surah, langsung ruku. Saya pun bingung pada saat tersebut. Begitu salam dia tanya sama saya, tadi baca surah enggak, baca Fatihah enggak? Saya bilang rakaat pertama saya baca, rakaat kedua saya enggak baca gara-gara antum ini enggak baca surah. Maka saya bingung pada saat tersebut. Kata dia ulang sholat. Dia ngetes saya ternyata. Dia ngetes pelajaran tentang ilmu fikih, suruh ulang. Dan ini pun kejadian memang ada seperti itu. Wajib tetap makmum membaca Fatihah rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat di mazhab Imam Syafi'i. Jelas? Maka wajib dia membaca apa? Ya, pertanyaan ketiga silakan. Silakan. Kasih ini. Bapak siapa nama Pak? Bapak siapa namanya? Bukan, Bapak siapa namanya? Siapa? Fadli. Bapak Sapardi. Iya. Silakan Bapak Sapardi. Kalau ini bagaimana? Kalau adanya gini, Ini dia pancing saya. Belum kita sampai at-tahiyat sudah dia kejar sampai baca. Iya. Iya. Sekarang saya jawab. Iya. Saya jawab. Sebenarnya saya nggak mau jawab ini. Kenapa? Karena belum pembahasannya. Jelas? Karena belum kita sampai at-tahiyat ini. Kita masih sampai Fatihah. Kalau pertanyaannya ada orang sholat bergerak tangannya sahkah apa tidak? Sah. Jelas? Sah sholatnya kalau dia bergerak-gerak seperti itu. Jelas? Bergerak. Cuma saran saya jangan bergerak. Saran saya jangan bergerak. Satu kali saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Jelas? Jangan digerakkan lagi. Saran saya. Jelas? Jelas dengar apa tidak Pak Sapardi? Dengar apa tidak jawaban saya? Dengar. Ya. Kalau pertanyaannya sah apa tidak? Sah. Cuma jangan digerakkan lebih bagus. Nanti saya akan jawab pas pembahasannya. Bagaimana kapan mengangkat tangan, kapan bergeraknya, mazhab ini bergerak apa tidak, begini nanti saya akan tampilkan tentang bagaimana beberapa mazhab yang membaca yang tidak bergerak dan ada yang bergerak. Kalau pertanyaannya sah apa tidak? Sah. Jawabannya apa? Sah. Jelas? Cuma jangan begini-gini orang dipegang, dia bergerak-gerak. Tidak boleh. Jelas? Biarkan saja saudara kita itu. Kita punya usaha. Ya, pertanyaan yang lain silakan. Ada pertanyaan lagi? Oh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan mengenai misalnya kita mendengarkan imam itu Fatihahnya itu berulang kali, misalnya ada kesalahan dalam Makhraj. makhraj, Ya. kemudian kita
pada hari yang berikutnya itu imamnya dia lagi misalnya seperti itu, kita tahu bahwa ini makhrajnya berulang-ulang salah. Salah. Jadi kita sebagai makmum Bagaimana kita coba? kita pada saat masjid itu. Ya, kita tahu misal imamnya ini dia salah makhrajnya. Ingat, tapi sesuai kapasitas yang menilai ini memang sesuai kapasitas makhraj memang salah nih. Kita udah pelajari ini dia salah sudah. Jelas dia salah. Bagaimana pas posisi seperti itu dia mengulang-ulang, maka harus seorang makmum itu nanti setelah salam menegur imamnya pas sendirian. Tidak boleh negur di depan orang. Negur, Pak, tadi dia salah baca Fatihah Bang. Yang mana yang salah? Dan kita yang ditegur harus lapang dada. Tidak boleh ngambekkan. Kadang ada orang tua ditegur ngambekkan. Ada apa tidak seperti itu? Ada kan? Ditegur dikit ngambekkan. Oh, kamu ini anak kemarin. Loh, bukan masalah anak kemarin dan tidaknya. Karena orang salat yang menjadi imam bukan yang dilihat umurnya, yang dilihat tua ilmunya. Bukan tua umurnya, tua ilmunya. Bukan yang dilihat angka umur. Nanti ada syaratnya imam, nanti kita pelajari di kitab Muqaddimah Ad-Duramiyah. Yang berhak menjadi imam pertama afqah, urutannya paling tinggi itu afqah, ahli fikih yang ngerti tentang bab salat. Yang kedua ahfal, yaitu orang yang paling banyak hafalan Quran, dia yang berhak jadi imam. Nanti ada urutan-urutannya, jelas. Tidak dilihat umur di sana, tidak dilihat umur urutannya. Nah, kalau kita tahu seperti itu, udah ditegur masih saja dia saja mau jadi imam, tidak mau ngalah-ngalah. Tetap aja udah ditegur berapa kali. Suruh takmir yang negur dia. Tidak takmir yang negur. Makanya takmir nanti di sana buatkan imam rawatib. Namanya imam apa? Rawatib. Di sini ada imam rawatib? Di sini ada imam rawatib apa tidak? Dibuatkan imam rawatib sunnah gilir-giliran. Siapa jadi imamnya hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, dan itu hasil sortiran, dilihat bacaannya pas apa enggak. Jelas. Jangan kita gara-gara enggak enak nih Pak Ustadz karena dia legend nih, udah kelamaan ini, enggak enak kita mundurin gitu, enggak enak. Loh, tapi kalau dia bahaya Fatihahnya harus sebagai takmir kita mundurkan itu. Kenapa? Membahayakan sholatnya makmum. Kita yang bertanggung jawab di sana, pengurus masjid yang harus bertanggung jawab di sana. Jelas seperti tidak? Mohon maaf pengurus masjid kalau saya ngomongnya agak seperti ini, karena ini harus saya sampaikan. Kalau tidak saya sampaikan, nanti di akhirat ditanya saya nanti seperti ini. Karena babnya tentang sholat, supaya tidak membahayakan sholatnya makmum seperti itu. Ya, jelas seperti tidak? Ya, ada pertanyaan yang cuma nanti jangan pas besok pas selesai kajian saya ini besok, nanti pas hari Jumat, hari Selasa, hari Sabtu ngelihat dengerin dia salah sudah. Bukan, tidak seperti itu. Nanti salah. Jangan gampang salahkan orang. Bukan langsung disalahkan. Kita dengar pas apa enggak. Jelas. Jangan, karena biasa habis kajian nih semangat mereka nyalahin paling seneng nih. Dapat kita ilmu ini dikit, tahu sudah ada kita pakai tembak imam ini. Dari dulu saya mau kasih tahu dia mana. Allah. Saya kadang-kadang itulah nggak enaknya jadi ustadz, dijadikan kerambol. Saya beberapa masjid itu sering dijadikan kerambol. Nanti yang dari sana yang nembak ke sini supaya nembaknya ke sana gitu. Yang ini nembak ke sini supaya tahu jawabannya begini. Gitu. Itu nggak enaknya jadi ustadz, itu nggak enak. Silakan. Satu lagi. Tadi dijelaskan bahwa dalam mazhab Syafi'i itu ada kewajiban kita membaca Fatihah untuk makmum. Iya. Bagaimana dengan makmum yang masbuk? Karena kita masbuk kemudian baru 3-4 ayat kita Fatihah kemudian imam sudah duduk. Oh iya. Apa arti makmum masbuk? Adalah makmum yang tidak diberikan atau tidak mendapatkan kesempatan membaca Fatihah bersama imam. Imam sudah membaca surah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, datanglah makmum. Takbir, Allah. Cuma dia sempat baca Fatihah 4 ayat aja. Kan Fatihah 7 ayat. 3 ayat imam sudah ruku. Bagaimana? Langsung ikut ruku bersama imam. 3 ayat ditanggung imam. Jelas seperti ini. Itu makmum yang tidak sempat membaca Fatihah. Beda kalau dia takbir barengan sama imam. Cuma dia melamun. Dia lihat ingat. Tiba-tiba imam ruku. Ya Allah, imam ruku. Belum saya baca Fatihah ini. Jelas kan ada itu orang seperti itu. Karena kebanyakan pikiran atau apa, imam ruku. Wah, saya masbuk juga ini tanggung imam. Jangan, ini tidak bisa ditanggung imam. Karena kesalahan kita di sini. Karena kita diberikan kesempatan membaca Fatihah, maka wajib kita menyelesaikan Fatihah ini. Jelas apa tidak ini? Ya, cukup dah ya. InsyaAllah besok kita akan lanjutkan kembali. Ya, masih ada. Satu lagi. Sekarang Hah? banyak orang Jumat banyak.
Allah, alhamdulillah yang muda-muda. Iya. Cuma kita mau tampil kan mereka nggak mau, ini persoalannya bagaimana Ustaz? Oh iya, ini bagus nih pertanyaan. Ini harus saya jawab. Pak Ustaz, ada orang bisa tapi dia nggak mau tampil. Siapa yang salah? Orang yang bisa itu yang salah. Dia yang berdosa. Jelas? Dia harus maju. Kadang dia ngerti dia tawaduk, bukan tempatnya tawaduk di sini. Jelas? Di sana dia di pojok, harusnya dia di belakang imam, di sana dia sholat. Tidak boleh. Dia yang mengerti Fatihah harus di belakang imam dan dia harus memimpin sholat. Karena kenapa? Kalau dia bukan dia nanti yang salah yang jadi imam, dia yang bertanggung jawab. Tidak seperti itu. Seperti itu. Cuma bagi yang mereka seperti itu kita berikan dia kesempatan. Jangan kita merasa tersaingin. Kan ada orang merasa ada dia nih saingan, kita jadinya dulu sedikit saingan, sekarang sejak ada banyak nih, banyak saingan kita nih. Tidak usah merasa saingan. Yang diperebutkan itu cuma dua kata Rasul. Yang diperebutkan itu sunnah cuma apa? Dua. Apa yang diperebutkan? Sop pertama dan jadi muadzin, jadi azan. Yang azan tuh kita sunnah berebut. Saya dah azan, saya dah azan. Kalau tempat imam tidak sunnah kita rebutan. Ini berebutan jadi imam. Jelas? Kurang bagus orang rebutan jadi imam. Suruh orang. Jelas kurang bagus. Yang kita rebutkan yaitu tempat jadi sop pertama. Sop pertama. Dan jadi azan. Karena azan tuh yang azan nanti itu siapapun azan, semua pahala kita salat laki maupun perempuan termasuk imam dia yang dapat semuanya. Makanya yang paling banyak pahalanya muadzin. Paling banyak pahala apa? Muadzin. Yang salat maghrib tadi semua pahalanya kepada yang azan semuanya. Bukan dia satu. Berapa tadi yang salat maghrib? 3 saf, 4 saf, semua perginya dia. Makanya kita dianjurkan, beruntung kita mendapatkan menjadi muadzin. Itu sebabnya disuruh rebutan. Kenapa kok disuruh sebuah rebutan saf pertama? Karena saf pertama ini dapat 3 doa dari Rasul. Begitu salam Rasul, pernah salam Rasul, apa kata Rasul? Allah marham fi safatil awal. Ya Allah rahmati saf pertama. Nyaut saf kedua. Ya Rasul, saf kedua doakan ya Rasul. Apa kata Rasul? Ya Allah rahmati saf pertama. Nyaut lagi saf kedua. Ya Rasul, saf kedua kok enggak didoakan? Ya Allah rahmati saf pertama. 3 kali didoakan sama Rasul. Kalau ada orang mau saf pertama dapat doanya Rasul itu. Jelas? Pasti dia dapat. Makanya kita disunnahkan yaitu berebutan saf pertama. Dapat 3 doa. Kalau nomor 2 dan nomor 3 dapat 1 doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka rebutan saf pertama. Yang penting jangan gara-gara berebutan kita mundurin orang saya. Nah, jangan seperti itu. InsyaAllah besok kita sambung malam Kamis yang akan datang. Masih seputar tentang bab sholat. Pembahasan kita banyak pasti dipertanyakan tentang sholat. Ini paling banyak yang tentang sholat. Ada beberapa yang cacat sholat kita, ada yang salah. Bagaimana kita lihat nanti, kita dengar bagaimana imam meninggalkan tahiyat pertama, imam gak kunut, bagaimana cara menegur imam, bagaimana imamnya salah membaca surah, tiba-tiba dia baca surah panjang dia baca surah, tiba-tiba larinya ke al-fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jelas karena nggak ada yang bisa lanjutin dia, larinya ke al-ikhlas, qul huwallah. Jelas karena dia kepanjangan, salah, nggak bisa ngelanjutin, mandek, perginya ke al-ikhlas. Bagaimana yang seperti itu? Jelas seperti ini. Ya, mudah-mudahan ngaji kita pada malam bermanfaat, menambah ilmu kita dan menambah kedekatan kita kepada Allah. Seandainya ada salah ucap, saya salah kata, nggak enak di kampung ini, saya mohon maaf karena ini memang syariat yang harus saya sampaikan. Lebih sempurna majelis kita tutup dan kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.